Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davani Arimurti, absen 7 dari kelas 12 MIPA E. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang presentasi yang telah kami buat, yaitu tentang bab 5 dengan judul menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Yang pertama, saya akan menjelaskan subbab A, yaitu tadarus Al-Quran 5-10 menit. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan tak seorang pun mampu menghitungnya, meskipun menggunakan alat hitung tercanggih. Dalam surat Ibrahim ayat 34. Salah satu cara kita sebagai umat muslim dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan tadarus Al-Quran. Nah, yang kedua ada manfaat tadarus Al-Quran, yaitu bertujuan menumbuhkan keinginan kita sebagai kaum muslim mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Nah, kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Dengan itu, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Quran Surat Luqman ini ayat 13-14 artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13-14. Nah, untuk penjelasan Surat Luqman adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Surat ini diberi nama Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman Ibnu Ad adalah tokoh yang mereka agungkan karena dibawa kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Yang kedua ada Luqman Al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh surat ini. Tafsir atau penjelasan ayat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman pada anaknya, yaitu yang pertama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Terkait dengan bakti kepada orang tua, banyak hadis telah diriwayatkan, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis di atas kita temukan betapa Rasulullah sangat memuliakan seorang ibu, bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibanding ayah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Brenda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan atau sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua tidak ada perbuatan yang setimpal atau melebihi kebaikannya. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual, sholat dan sebagainya, dan aspek sosial seperti mencakup segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Luqman melarang dan mengingatkan bahaya perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Dari hati dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lisan dengan cara mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan perbuatan dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah ibadah. Lebih dari itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia, di mana manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapat balasan siksa seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim. Untuk bagian D, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu seruan atau ajakan melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maka hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah adalah: 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami ditambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas hari-hari. Dan yang terakhir, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.